Halo teman-teman, jumpa lagi bersama kakak di channel Lego Les. Nah, pada video kali ini kita akan melanjutkan pelajaran kita tentang sistem persamaan linear dua variabel. Nah, kalau di video sebelumnya kita sudah belajar membedakan persamaan dan sistem persamaan, juga penyelesaian bentuk grafik. Nah, sekarang kita akan belajar tentang penyelesaian substitusi, eliminasi, dan campuran. Nah, penyelesaian ini akan sangat-sangat kepakai banyak di kelas 8, bahkan kadang-kadang di kelas 7 juga sudah diajarin sedikit-sedikit gitu ya. Atau di kelas 9, di SMA juga nanti akan sangat-sangat kepake. Oke, nah untuk misalkan sebuah sistem persamaan ada dua cara biasanya, substitusi dan eliminasi. Kalau substitusi itu artinya menggantikan gitu ya. Nah, langkah pertama biasa kita membuat salah satu persamaan menjadi X sama dengan atau Y sama dengan. Seperti apa nanti kita akan coba sama-sama. Kemudian kita akan memasukkan ke persamaan yang lain. Kemudian kalau untuk substitusi lengkap, nah ini tergantung guru kalian ya. Di sekolah ada yang bebas deh, pokoknya boleh substitusi. Tapi ada juga sekolah tertentu yang gurunya mengajarkan maunya substitusi lengkap. Nah itu berarti langkah A dan B diulangi lagi. Nah kalau eliminasi sesuai dengan namanya ya, kayak di Indonesian Idol gitu ya. Kalau dieliminasi ya berarti dia hilang. Nah artinya kalau aljabar dieliminasi dia akan hilang gitu. Nah yang penting adalah nanti ketika eliminasi adalah meletakkan kedua persamaan dalam posisi urutan yang sama gitu. Jadi kalau X di depan, persamaan kedua juga X di depan ya. Nanti kita akan taruh atas bawah, kakak akan jelaskan. Kemudian salah satu variabel entah X-nya, entah Y-nya itu kita bikin supaya punya koefisiennya sama. Kemudian kita kurangkan atau kita jumlahkan. Nah, untuk eliminasi lengkap sekali lagi ini tergantung sekolahnya, tergantung guru kalian. Ada guru yang mengajarkan Bapak maunya eliminasi lengkap. Ada yang mengajarkan ya udah eliminasinya sekali terus dicampurin terserah, mau pakai substitusi terserah, gitu ya. Oke, jadi langsung aja kita coba. Nah ini yang pertama kita akan coba tentang substitusi, gitu ya. Kalau substitusi tadi kakak bilang ada dua persamaan, jadi kita punya persamaan yang pertama, kita punya persamaan yang kedua. Salah satu persamaannya kita buat menjadi bentuk Y sama dengan atau X sama dengan gitu ya. Nah kalau kita lihat di sini ternyata persamaan yang kedua itu sudah Y sama dengan gitu ya. Artinya ini Y disubstitusi ke persamaan 1 gitu ya. Artinya Y di sini akan kita ganti dengan ini nih. Nah, oke. Jadi kalau kakak tuliskan lagi persamaan satunya min X ditambah Y sama dengan 5. Nah ini min X ditambah, nah ini diganti dengan ini 3X min 7 sama dengan 5 gitu ya. Jadi 2X sama dengan min 7 pindah ke sini jadi plus, jadi 5 tambah 7. 2X sama dengan berapa nih? 12, dapat kita X-nya adalah 6 gitu ya. Nah kalau substitusinya nggak harus lengkap, nah ini kalau substitusinya tidak harus lengkap ya, X-nya ini boleh disubstitusi terserah. Misalkan ke persamaan yang kedua gitu ya, boleh. Maksudnya apa Kak? Maksudnya seperti ini. Berarti persamaan kedua kita punya Y sama dengan 3X dikurang 7. Maka X sama dengan 6 itu dimasukin di sini. 3 dikali 6 dikurang 7. Berarti ini 18 dikurang 7 dapat hasilnya 11. Nah, tapi kalau substitusi lengkap, kalau dimintanya substitusi lengkap nih. Nah, yang pertama kita dapat sampai sini, tapi kita nggak boleh ke sini kalau substitusi lengkap. Oke ya. Gimana Kak cara substitusi lengkap? Kalau tadi Y sama dengan, maka yang sekarang kakak bikin X sama dengan. Jadi di persamaan yang kedua itu kan Y sama dengan 3X dikurang 7. Kakak bikin ini pindah ke sebelah sini gitu ya, supaya Y ditambah 7 sama dengan 3X. Maka X-nya itu adalah Y ditambah 7 dibagi 3 gitu. Nah ini akan disubstitusi ke persamaan 1 gitu ya. Masukin ke sini. Berarti kalau tadi kakak punya di sini kita punya min X ditambah Y sama dengan 5. Nah ini kita akan ganti dengan ini nih. Nah gitu ya. Jadi kita akan ganti dia menjadi min Y tambah 7/3 gitu ya, ditambah Y sama dengan 5. Supaya 3-nya hilang kita kali dengan 3.
gitu ya. Sehingga di sini kakak lanjutkan di sini. Saya kita punya min Y tambah 7 itu ditambah 3Y sama dengan 15 gitu ya. Ini kalau kita lihat jadi min Y min 7 ditambah 3Y sama dengan 15. Ini 2Y sama dengan 15 ditambah 7. 2Y sama dengan 22. Dapat nanti Y-nya adalah 11. Oke, sesuai ya. Nah, ini sesuai. Jadi kalau diminta cara substitusi lengkap, ya kita substitusikan Y sama dengan ke dalam sini. Kita substitusikan X sama dengan ke dalam sini. Gitu ya. Tapi kalau guru kalian nggak minta, itu bisa langsung nih shortcut ke sini. Gitu ya. Kita coba satu lagi. Satu lagi. Nah, di sini sekarang misalnya kakak punya persamaan yang pertama, kakak punya persamaan yang kedua. Oke, dengan cara substitusi. Kita lihat dengan cara substitusinya gimana gitu ya. Misalnya persamaan yang pertama, kakak mau bikin X sama dengan, berarti 2X min 3Y sama dengan 4. Maka 2X sama dengan 3Y tambah 4. Maka X sama dengan 3Y tambah 4 dibagi 2 gitu ya. Nah, ini dimasukkan, disubstitusi. Nah, ini disubstitusi ke persamaan yang kedua ya, ke sini ya. Sehingga kalau kita punya ini X di sini aja, X dikurang 2Y sama dengan 3. Maka X-nya diganti ini ya, 3Y tambah 4 per 2 dikurang 2Y sama dengan 3. Nah, kakak hilangkan 2-nya, kakak kali 2. Kita kalikan dengan 2 gitu. Ini jadinya 3Y tambah 4 dikurang 4Y sama dengan 6 gitu ya. Kita lanjutkan di sini. Berarti ini min Y ya. 3Y dikurang 4Y sama dengan 6 dikurang 4. Oke, berarti min Y sama dengan 2, Y-nya itu adalah minus 2. Ya, dapat Y-nya minus 2. Kemudian untuk mendapatkan X-nya, oh ya ini berarti penyelesaiannya. Nah, ini berarti penyelesaiannya, titiknya atau himpunan penyelesaiannya itu berarti X-nya 6,11 gitu ya. Nah, di sini kakak mau coba dengan eliminasi dengan substitusi lengkap. Maka kita lihat lagi persamaan yang pertamanya, kan tadi 2X dikurang 3Y sama dengan 4. Kakak tadi X sama dengan, sekarang ini min 3Y sama dengan minus 2X ditambah 4. Berarti ini Y-nya minus 2X ditambah 4 dibagi minus 3 gitu ya. Kemudian ini, nah ini disubstitusi ke persamaan kedua. Oke, kita coba ke persamaan kedua. Maka kita punya X dikurang 2Y sama dengan 3. Maka ini X dikurang 2 dikali minus 2X ditambah 4 per min 3 gitu ya. Sama dengan 3. Oke, ini boleh dicoret nih sehingga ini jadi plus. Kemudian kita kalikan 3. Kita kalikan dengan 3. Berarti ini 3X gitu ya. Ditambah, ini bukan 6 ya. Yang kita kalikan ini kan perkalian. 2 dikali 3 dikali sepertiga, maka tinggal 2 aja. Minus 2X ditambah 4 sama dengan 9. Maka ini 3X ditambah S. Ini kalau kita kalikan masuk jadi minus 4X. Ini kalau kita kalikan jadi plus 8 sama dengan 9 gitu ya. Berarti ini min X sama dengan 9 dikurang 8. Min X sama dengan 1. Maka kita dapatkan X-nya itu adalah minus 1. Nah, ada dapat ya, X-nya minus 1, Y-nya adalah minus 2. Sehingga himpunan penyelesaian dari sistem persamaan ini adalah min 1, min 2. Gitu ya. Itu cara substitusi. Nah, memang agak sedikit ribet kalau guru kalian meminta cara substitusi lengkap. Bahkan ada guru yang oke, dari persamaan 1 X-nya sama dengan apa, Y-nya sama dengan apa, masukin ke sini. Cek lagi dengan persamaan 2, X sama dengan apa, Y sama dengan apa, masukin ke persamaan 1. Ada yang seperti itu. Nah, cuma cara itu kalau di PG jangan dipakai ya, terlalu lama. Kita nanti pakai cara campuran. Nanti kakak ajarin cara campuran. Nah, yang kedua ada cara eliminasi. Kita akan coba cara eliminasi seperti apa. Tadi kakak bilang kita akan meletakkan pada urutan yang sama. Kemudian kita akan menghilangkan atau mengeliminasi salah satu variabelnya.
Oke, meletakkan pada posisi yang sama maksudnya apa? Maksudnya seperti ini, kita punya dua persamaan, kita akan letakkan dia seperti ini. 3x ditambah 2y. Ini konstanta boleh di sebelah sini, boleh kita pindahkan ke sini, boleh. Kalau kita pindahkan jadi 7, gitu ya. Kemudian sini kita punya 5x ditambah y sama dengan 7 juga. Itu. Ini meletakkan pada posisi yang sama, jadi x dan x, y dan y, 7 dan 7. Kemudian kita akan menyamakan salah satu variabelnya. Misalnya di sini ya. Di sini kita punya x dan y. Kakak mau coba bikin supaya ini menjadi angka 2 gitu ya. Supaya ini menjadi 2, maka yang bawah ini harus kita kali 2. Yang atas kan nggak diapa-apain gitu ya. Supaya jadi sama, tetap 2, berarti dikali 1. Kemudian kita tulis lagi persamaannya. 3x ditambah 2y sama dengan 7. Ini berarti semuanya dikali 2, berarti ini 10x ditambah 2y itu ya sama dengan 14. Oke. Nah, kemudian tugas kita adalah menjumlahkan atau mengurangkan. Menjumlahkan atau mengurangkan maksudnya apa, Kak? Maksudnya begini, supaya 2y dan 2y ini hilang harus ditambah atau dijumlah nih. Kalau 2y ditambah 2y kan hasilnya 4y gitu ya, maka kita maunya kurang. Supaya 2y dikurang 2y hasilnya habis nih, 0. Kita punya di sini 3x dikurang 10x minus 7x sama dengan 7 dikurang 14 minus 7. Kita dapat x-nya adalah minus 1. Gitu ya. Nah, nanti sama ada juga guru yang mengajarkan eliminasi lengkap. Jadi kalau eliminasi lengkap, ini kita sudah mengeliminasi si y-nya. Sekarang kita akan mengeliminasi si x-nya. Ya, ini berarti 3x ditambah 2y sama dengan 7. Ini 5x ditambah y sama dengan 7 juga. Sekarang kalau kita mau mengeliminasi si x, kita akan dapatkan si y. Kita mau menyamakan variabelnya nih. Nih, kita mau menyamakan variabel ini. Ini mau kita samakan, ya. Supaya sama, paling gampang kita jadikan 15 ya. Ya 10 nggak mungkin, bukan kelipatan 3. Kalau agak bingung, kalian bisa pakai KPK. Kalau kakak, kalau bingung gitu ya, kakak tabrak aja. Ini berarti kali 5, ini kali 3. Dikali sama lawan ya, pasti hasilnya sama gitu ya. Ini berarti semua kita kali 5, berarti ini kita punya 15x ditambah 10y sama dengan 35 gitu ya. Yang ini kita kali 3 semua, berarti kita punya 15x ditambah berapa nih? 3y sama dengan 21. Benar ya, ini 10y 35. Oke. Kemudian kita akan hilangkan x-nya. Jadi yang kita hilangkan pasti yang variabelnya konstantanya sama, koefisiennya sama. Kita apa ini? Kita tambah apa kita kurang? Supaya hilang kita kurang ya. Supaya hilang kita kurang ya. 10y dikurang 3y kita dapat 7y sama dengan 35 dikurang 21 berarti berapa tuh? 14. Kita dapat y-nya itu adalah 2. Oke. Nah, ini tadi min 7 bagi min 7 berarti hasilnya plus 1 ya. Nah, sehingga kita mendapatkan himpunan penyelesaiannya. Nah, ini himpunan penyelesaiannya berupa sebuah titik yaitu adalah 1,2. Nah, jadi seperti itu. Gampang ya cara eliminasi. Yang penting kita letaknya sama nih. Jangan sampai kalian kebalik. 3x tambah 2y sama dengan 7 di sini y. Ya, tambah 5x. Ya, kenapa? Karena kalau begini pusing nih, bingung. Y-nya di sebelah mana, x-nya di sebelah mana. Oke ya. Kita coba satu soal lagi. Nah, ini sekarang tadi kakak bilang bisa xy, bisa ab, gitu ya. Di sini kita punya ab. Kita punya persamaan pertama, 2a dikurang b sama dengan minus 1. Di sini kita punya 3a ditambah 2b sama dengan 16. Oke, kita sekarang mau mengeliminasi siapa ya? Misalkan kakak mau mengeliminasi si a dulu. Kalau kakak mau mengeliminasi si A, nah ini artinya kita mesti jadiin sama nih A-nya nih ya. Jadi berapa? Biar nggak pusing, berarti yang atas dikaliin yang bawahnya. 3, yang bawah dikaliin atasnya. Dikali 2, gitu ya. Nah, kita coba. Ini semua dikalikan 3, berarti ini 6A dikurang 3B sama dengan min 3. Yang ini berarti 6A juga dikurang ditambah 4B sama dengan 32. Nah, sekarang kita apa ini supaya A-nya hilang? Positif dan positif pasti kita kurangkan. Kita coret. Tuh ya, sekarang ini kita lihat nih ya.
Di sini kita punya minus 3B dikurang minus 4B. Minus 3B dikurang plus 4B gitu ya. Hasilnya adalah minus 3B dikurang 4B sehingga dapatnya minus 7B. Ini minus 7B. Sama dengan min 3 dikurangi dengan 32 berarti minus 35. Dapat nih B-nya adalah minus 35 dibagi minus 7. Ini hasilnya adalah plus 5. Oke, positif 5. Sekarang karena kita pakai eliminasi lengkap, kita akan merubah. Sekarang kita tadi mengeliminasi si A, kita sekarang mengeliminasi si B gitu ya. Sama aja nih, berarti kita punya 2A dikurang B sama dengan min 1. Kita punya 3A ditambah 2B sama dengan 16. Nah, supaya B-nya sama. Nah, nih, supaya B-nya sama. Nih, supaya sama gitu ya. Ini plus 1 ya. Berarti yang atas kita kalikan 2 supaya jadi 2, yang bawah tetap dikalikan 1. Nah, ini kalau kita tuliskan lagi semua dikali 2, berarti ini 4A, terus ini dikurang 2B sama dengan minus 2. Yang bawah 3A ditambah 2B sama dengan 16 gitu ya. Nah, di sini sedikit berbeda. Gimana caranya nih, Kak? Nah, ini kalau kita lihat, kalau tadi kan dari tadi kita ketemunya positif-positif kita kurangkan. Kalau di sini dia negatif dan positif. Nah, ini gampang, tinggal kita jumlahkan saja. Ya. Jadi 4A tambah 3A hasilnya 7A. Tuh. Minus 2B ditambah 2B kan hasilnya 0B. Nggak usah ditulis, gitu ya. Sama dengan minus 2 ditambah 16, berarti ini 14. Kita akan dapat nih A-nya adalah 2, ya, 14 dibagi 7. Sehingga himpunan penyelesaiannya dari si sistem persamaan ini itu adalah A dulu gitu ya, berarti 2,5. Oke. Jadi gampang ya, lebih mudah sepertinya kalau kita lihat dibandingkan metode substitusi. Kenapa? Karena kalau substitusi yang agak repot kalau kita ketemu seperti ini nih, ada perperannya. Ketika masuk di sini ada hitungan perperannya agak bingung. Tapi kalau si eliminasi lebih mudah. Oke. Nah, sekarang Kakak akan ajarkan cara campuran. Maksudnya apa nih, Kak? Cara campuran. Jadi sebetulnya kalau cara campuran biasanya dia akan pakai eliminasi dulu. Gitu ya. Hasil si eliminasi ini akan disubstitusi. Oke, jadi memakai kedua cara gitu ya. Contoh, misalkan kita punya persamaan di sini. Nah, ini kita punya 5P min 3Q sama dengan min 4. Nah, ini plus 3-nya ada sebelah kiri kan? Terserah mau min 4 di sebelah kiri juga boleh sebetulnya. Tapi Kakak lebih suka ini di sebelah kanan. Jadi kita punya 3P minus, ini berarti Q ya, bukan B. Minus 2Q sama dengan minus 3. Sekarang siapa nih yang mau kita eliminasi terlebih dahulu? Misalnya Kakak mau mengeliminasi si Q. Q nih kita mau eliminasi. Maka yang atas kita kalikan 2, yang bawah kalikan 3. Kenapa, Kak? Supaya angkanya jadi sama, jadi 6. Kalau kalian bingung, ini gampangnya gini, ini 2 kaliin aja sama 3 gitu ya. Yang ini 3 kita kaliin aja sama bawahnya. Oke, sekarang kita tulis lagi di sini semua dikali 2, maka kita punya 10P dikurang 6Q sama dengan minus 8. Di sini kita punya 9P dikurang 6Q gitu ya, sama dengan minus 9. Ya, ini 3 dikali 3 9, 2 dikali 3 6, 3 dikali 3 9. Oke. Nah, sekarang kita mau hilangkan Q-nya. Nah, kita mau hilangkan Q. Si Q mau kita hilangkan. Kalau sama, min dan min biasa kita kurangkan. Oh, dikurangkan, Kak? Supaya kita bisa dapat begini nih. Min 6Q gitu ya. Dikurang min 6Q. Supaya dapat min 6Q ditambah 6Q. Sehingga dapatnya 0Q. Ya, nggak usah ditulis. Bisa kita coret. Ini kalau kita kurangkan berarti P, 1P. Ya, 10 dikurang 9, 1. Sama dengan ini min 8 dikurang min 9. Berarti min 8 tambah 9. P sama dengan 1. Nah, kalau tadi Kakak di sini pakai eliminasi lengkap. Jadi setelah Kakak dapat, contohnya di sini Kakak dapat B. Untuk mendapatkan A, Kakak mengeliminasi B. Nah, kalau di sini untuk mendapatkan P, Kakak mengeliminasi Q. Tapi
untuk mendapatkan si Q-nya kakak nggak mau eliminasi P, kakak mau pakai metode campuran. Jadi si P ini, nah ini boleh kita substitusi, disubstitusi boleh kemana aja nih? Boleh ke persamaan 1, gitu ya. Boleh ke persamaan 2. Misalnya ini persamaan 1, ini persamaan 2. Contoh misalkan ke persamaan 1 kakak tulis di atas ya. Maka 5P dikurang 3Q sama dengan min 4. 5 dikali 1 dikurang 3Q sama dengan min 4. Ini 5 sama dengan min 3Q sama dengan minus 4. Minus 3Q sama dengan min 4. Pindah ke sini min 5. Min 3Q sama dengan min 9. Berarti Q-nya dapat adalah 3. Oke ya. Coba kalau kita masukkan ke persamaan yang kedua. Masukin ke sini ya. Berarti ini 3P dikurang 2Q sama dengan min 3. Nah ini kalau kita masukin 3 dikali 1 dikurang 2Q sama dengan min 3. Berarti ini 3 min 2Q sama dengan min 3. Pindah ke sebelah sini. Min 2Q sama dengan min 3 dikurangi 3 min 6. Dapat nih nanti Q-nya adalah 3. Nah ini pasti sama. Gitu ya. Nah sehingga himpunan penyelesaiannya itu adalah 1,3. Oke jadi gampang ya. Ternyata lebih cepat kalau kita pakai campuran. Nanti terserah nih mau masukin ke persamaan 1 atau persamaan 2. Kalau kalian mau ngecek, kalau kalian di ulangan ragu nih ya, kalian masukin aja persamaan 1, hasilnya berapa nih? Ini coba dimasukin ke persamaan yang kedua, bisa nggak? Gitu ya. Ini boleh seperti ini. Nah, kita coba lagi satu soal dengan menggunakan cara eliminasi gitu ya. Nah, ini kalau kita lihat, nah ini sebenarnya gampang kok karena kita sudah tahu caranya, pasti gampang nih ya. Kita bikin dia sama. Nah, ini 3x dikurang 2y sama dengan minus 8. Ini 6x ditambah 5y sama dengan 2. Nah kakak misalkan mau mengeliminasi si x-nya ya. Kakak mau mengeliminasi si x. Nah ini kakak mau mengeliminasi si x. Kakak mau samakan angkanya. Nah tapi hati-hati juga ya. Kalau tadi kan kakak bilang kalau bingung tinggal ini kali 6, ini kali 3. Tapi lihat juga. Ini kalau kita lihat sebetulnya. Kalau ini kita kali 2, ini kita kali 1. Kita sudah dapat di 6x gitu ya. Nah ini kalau kita kalikan semua, ini 3x dikalikan 2, berarti ini jadi 6x gitu ya. Dikurang 4y, disama dengan minus 16. Ini 6x ditambah 5y sama dengan 2. Nah kita tinggal kurangkan nih. Nah kita kurangkan, kita coret. Nah ini jadinya minus 18 ya. Minus 16 dikurang 2, minus 18. Nah ini agak sulit sedikit. Minus 4y dikurang 5y. Oh berarti minus 9y. Tuh ya, kita dapat nih berarti y-nya itu adalah min 18 dibagi min 9. Itu adalah 2. Oke, 2 ini boleh kita substitusi sekarang ke persamaan 2 deh. Misalnya kakak mau substitusi ke persamaan 2. Nah ini kita substitusi ke persamaan 2. Persamaan 2 itu 6x ditambah 5y disama dengan 2. Ya, 6x ditambah 5 dikali 2 sama dengan 2. Berarti ini 6x ditambah 10 sama dengan 2 gitu ya. 6x sama dengan minus 8. Nah nanti dapat nih x-nya itu adalah minus 8 per 6 atau minus 4 per 3 gitu ya. Nah nanti tentunya kalau dimasukin ke persamaan 1 hasilnya harus sama segini gitu ya. Oke terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini. Selamat belajar. Kalau teman-teman merasa video bermanfaat, ayo dibagikan kepada teman-teman yang lain supaya mereka juga bisa belajar dengan lebih baik. Jangan lupa like videonya, subscribe channel Guru Les, juga follow Instagramnya Guru Les. Terima kasih.